Selamat bertemu kembali dengan saya, Sahat Tobing. Seperti biasa, melalui kanal YouTube ini, saya akan mempresentasikan sebuah uraian yang sederhana. Tapi mohon Bapak, Ibu, Saudara, bantu saya dengan subscribe, karena dengan demikian kanal ini akan terbangun dan kami memiliki semangat terus untuk memberikan hal-hal yang mencerahkan kita semua. Subscribe, like, dan share tentunya. Nah, kali ini saya mengangkat sebuah teks Mazmur 139 ayat 17 sampai kepada ayat 24. Pada minggu-minggu ini akan digunakan oleh gereja-gereja Lutheran seperti HKBP, GKPI, HKI, GKPS, GKPPD, dan banyak lagi, GKPA, dan seterusnya. Nah, Mazmur 139 ayat 17 sampai 24 ini saya anjurkan sebaiknya ibu bapa dan saudara membacanya berulang-ulang. Mengapa saya katakan mesti berulang-ulang? Agar kita dapat menemukan apa sebenarnya yang menjadi pesan utama dari perikop ini. Saran saya, bacalah berulang-ulang, dan saya anjurkan ibu bapak, saudara-saudara, pendengar, dan penonton kanal YouTube Sahat Tobing ini, bacalah kitab Mazmur secara keseluruhan pasal 139 ini. Lalu kita akan lebih mudah menangkap pesan utama Mazmur 139 ayat 17 sampai 24 ini. Apa pesan utama? Saya menampilkan dua hal. Yang pertama, bahwa penulis kitab Mazmur ini mengakui bahwa Allah yang dia kenal, Allah yang dia sembah itu Maha Tahu. Dan itu dibuktikannya karena sejak seseorang itu di dalam kandungan, Allah itu sudah terlibat dan bekerja. Sehingga itu dasarnya bagi dia untuk mengatakan bahwa Allah itu Maha mengetahui. Dan inilah sekaligus menjadi landasan berpikir si penulis kitab Mazmur. Kemahatauan Allah itu diungkapkannya mengatasi pengetahuan manusia. Sehingga manusia tidak akan mampu menyamai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya si penulis kitab Mazmur ini ketika dia mengungkapkan dan mengakui kemahatauan Allah, dia juga rupa-rupanya sedang mengalami kegalauan. Mengapa saya sebut dia galau? Karena di satu sisi dia beranggapan kalau Allah itu Maha Tahu dan mengetahui segala hal. Seyogianya tidak ada lagi perbuatan orang fasik. Sehingga dipersepsikan bahwa dia sedang berada di dalam kegalauan. Dia memahami bahwa karena Allah itu Maha mengetahui, maka Allah dapat memberhentikan perbuatan orang fasik. Namun, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kegalauannya itu dia ungkapkan secara halus pada ayat 19. Saya bacakan. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah. Ungkapan ini kan sebetulnya kelihatan sangat halus disampaikan oleh penulis kitab Mazmur, yang sebetulnya kita bisa menangkap dia sedang mengalami keraguan-raguan terhadap Allah yang Maha Tahu itu. Ya. Dia persepsikan kalau Allah itu Maha Tahu, dia bisa saja memberhentikan perbuatan-perbuatan orang fasik. Nah, dari situlah kita dapat memahami mengapa muncul perkataan di ayat yang ke-17. Jadi,
Ayat 17 dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa si penulis kitab Mazmur ketika dia mengakui Allah yang Maha Tahu, tetapi di sisi yang lain ditemukannya ada banyak perbuatan orang fasik, dia mengakui sebetulnya nggak ngerti nih. Ini Allah ini sulit sekali dipahami. Karena dia berangkat tadi, kalau Allah Maha Tahu, maka dapat kapan saja memberhentikan. Bahkan rencana orang berbuat jahat pun Allah harusnya sudah mengetahui. Tetapi dia menemukannya tidak demikian. Dia menemukan banyak perbuatan-perbuatan orang fasik. Nah, jadi mudah-mudahan jelas bahwa di satu sisi dia mengakui kemahatauan Allah, di satu sisi dia sedikit agak meragukan kok masih ditemukan kejahatan di tengah-tengah dunia yang dihadapinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sulit untuk membaca pikiran Allah. Itulah yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Mazmur. Di tengah-tengah keterbatasan kita mengenal Allah, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa Allah itu tidak terbatas. Di tengah-tengah kita mengakui Allah itu tidak terbatas, sebetulnya kita sedang mengakui Allah yang tidak terbatas itu seperti roh angin yang bergerak kemana saja dia mau. Disinilah akan muncul pertanyaan-pertanyaan ibu bapak. Pertanyaan pertama, apakah karena Allah itu Maha Tahu, maka Allah itu bisa saja memberhentikan kejahatan di muka bumi ini? Kita bisa saksikan. Dalam tanda kutip, orang yang mengenal Allah, mengakui bahwa Allah ada, tetapi kekejiannya melampaui kekejian manusia normal pada umumnya, bahkan binatang. Ya, apa yang tidak kita saksikan di tengah-tengah dunia ini? Mengapa Allah tidak memberhentikan kejahatan itu? Nah, sehingga pertanyaannya adalah, apakah karena Allah itu kita akui dan diakui oleh si penulis kitab Mazmur sebagai Allah yang Maha Tahu, maka Allah bisa saja memberhentikan kejahatan di muka bumi ini, walaupun tetap saja ada kejahatan? Pertanyaan kedua, apakah Allah yang Maha Tahu itu tidak mampu membatalkan niat-niat jahat seseorang kepada Anda? Pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan ibu bapak renungkan secara mendalam. Ingat kisah Adam dan Hawa. Kisah ini kalau ibu bapak pahami, maka saya katakan ini menjadi pembuka pikiran kita tentang keterbatasan pengetahuan manusia tentang Allah. Kejatuhan manusia ke dalam pengetahuannya sendiri membuat perangkap bahwa dia tidak mampu memiliki pengetahuan tentang Allah. Ibu bapak, Allah tidak menjanjikan dunia ini aman. Allah tidak menjanjikan dunia ini luput dari kejahatan. Tetapi Allah menjanjikan ketahanan bagi setiap orang untuk menghadapi cobaan, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi tantangan. Ketika orang jatuh, ingatlah untuk segera bangkit. Allah menjanjikan kekuatan, ketahanan, dan keselamatan bagi setiap manusia, bagi setiap bangsa, bagi semua makhluk. Disitulah kita akan mengerti bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas.
Bukankah juga semakin seseorang itu berusaha untuk menyelami pengetahuan Allah, seseorang itu kadang-kadang justru semakin mengalami masalah, mengalami tantangan dalam hidupnya. Tetapi ibu bapak, ketika ibu bapak keluar dari tantangan dan mampu keluar dari masalah itu, apakah kita tidak dapat memahami bahwa Allah itu maha mengetahui? Jangan ingat masalahnya saja, tetapi ingatlah bagaimana pertolongan Tuhan menolong ibu bapak untuk keluar dari masalah itu dan hidup sampai saat ini. Dibutuhkan ketahanan, dibutuhkan kekuatan, dan itu yang Allah janjikan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayat 23 sampai 24 menjadi penting. Mengapa? Karena pada bagian ini ditekankan introspeksi dan reintrospeksi bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Bahwa jika kita ingin dunia ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, untuk didiami, maka dimulailah dari diri sendiri. Jangan serahkan buru-buru kepada Allah. Kita kan sering begitu. Doa-doa kita juga sering begitu. Seolah-olah kita tidak mampu menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya kita diberikan kemampuan untuk keluar dari masalah. Tapi buru-buru serahkanlah kepada Allah. Seolah-olah manusia tidak memiliki kemampuan. Padahal manusia memiliki kemampuan. Hikmat Allah. Dimulailah dari diri sendiri untuk kita bisa menciptakan damai dan kebaikan. Bukan dimulai dari orang lain atau bukan kita menuntut dari orang lain. Allah yang maha tahu itu akan terwujud di dunia jika dimulai dari diri kita sendiri. Jangan suruh orang lain untuk menghentikan kejahatan, tetapi hentikan kejahatan yang dimulai dari diri sendiri. Jangan cepat-cepat dan jangan buru-buru. Serahkan semuanya kepada Allah, seolah-olah kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Saya pikir manusia diberikan kemampuan. Jadi doa-doa kita pun seyogianya adalah kita meminta kekuatan, ketahanan, kemampuan, kecerdasan untuk menciptakan dunia yang damai, yang tidak fasik. Anugerah itu ada pada saya dan ada pada saudara. Mari kita jalani hidup ini dengan sepakat kita mengatakan bahwa Allah itu maha tahu, tetapi juga manusia memiliki pengetahuan Allah untuk mengetahui bagaimana caranya membangun sebuah dunia yang damai dan sejahtera. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari gereja sendiri. Jangan mengharapkan orang lain untuk memulainya. Ciptakan keadilan. Tuhan memberkati kita dan memberkati ibu bapak sekalian. Amin.